Sepertinya ada yang aneh di pasir. Lihat pria yang memegang pedang pendek dan menusuknya tanpa henti. Kemudian dia menutup lubang itu dengan kakinya. Tapi saat dia menusuk lubang berikutnya, tiba-tiba dia terkena pasir isap. Pasir di sekitarnya tenggelam dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, Jack tidak terburu-buru melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan bersemangat memanggil rekan satu timnya. Rekan satu tim bergegas berdiri di lubang pasir isap, menari dengan gembira. Karena ada pasir isap, yang berarti mungkin ada air di bawah sana. Seperti yang diharapkan, tidak lama setelah itu, beberapa orang menurunkan papannya. Sumur kuno tanpa dasar muncul, menatap ke dalam lubang hitam. Semua orang punya firasat buruk. Si kapten menjatuhkan batu karena panik. Kebisingan berat membuat semua orang yang 10 hari tanpa setetes air pun benar-benar putus asa. Tidak ada air lagi. Seluruh tim beranggotakan 9 orang, mereka akan sekarat karena kehausan di gurun ini. Jack mengabaikan blokir rekan timnya. Dia rela turun. Tapi sumur di bawah sudah lama mengering. Tak ada bahkan setetes air. Saat dia hendak kembali dengan sia-sia, tiba-tiba, dinding sumur di sebelahnya sangat basah dan licin. Jack meraba-raba sepanjang batu. Benar-benar menemukan air untuk dia minum. Muka Jack langsung senang. Dia tidak punya waktu untuk bergembira dan dengan cepat menyuruh rekan satu timnya untuk membuang wadahnya. Lalu tendang kakinya dengan hati-hati. Dia bahkan tidak ingin menyia-nyiakan apa yang ada di tangannya. Seiring berjalannya waktu, wadah diisi dengan cepat. Jack tidak berani minum. Hanya menjilat noda air di tangannya. Kemudian ambil 2 wadah penuh untuk rekan satu tim. Rekan satu timnya meraih garis dan menariknya dengan hati-hati. Melihat air semakin dekat, senyuman tidak dapat dimatikan pada setiap wajah mereka. Tapi ketika wadah benar-benar datang pada mereka, tidak ada yang terburu-buru untuk minum. Akhirnya atas suruhan kapten, semua orang sekarang bergiliran meneguk sedikit. Lalu beri ke rekan setim berikutnya. Sangat manis. Seperti wanita. Jack yang perlahan menunggu air di dalam sumur. Tapi dia tidak bosan sama sekali. Setelah melihat rekan-rekan satu tim di atas minum air, dia tunjukkan wajah puas. Sebaliknya, dia menyenandungkan lagu untuk dinikmati. Bahkan jika seseorang memintanya untuk naik dan beristirahat sebentar, dia juga menolak mentah-mentah dan mengatakan dia menyukainya. Jadi timnya pergi untuk mengisi ulang air lagi. Mereka senang pulang. Tapi mereka tak pernah membayangkan. Hari itu saat berpatroli, mereka kebetulan menemukan beberapa tentara musuh. Agar mendapatkan informasi, di bawah tatapan hasrat pihak musuh, si kapten minum seteguk air, dan lempar sisanya. Tentu, di bawah kemampuan aktingnya, si prajurit itu tidak tahan godaan dan berbicara kepada mereka. Kekuatannya lebih dari 1000 orang. Dan sedang datang ke sini. Meskipun dilengkapi dengan baik, tapi sudah berhari-hari tanpa air. Sementara kapten memikirkan apa yang harus dilakukan. Jack yang ada di sumur saat ini menyebarkan berita buruk. Katanya sumur telah kering tanpa setetes air pun. Rekan-rekan setim mendengar itu, mereka semua mengemasi peralatan mereka dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi si kapten tidak pergi dan membebaskan kedua tahanan. Ternyata mau pakai sumur kering ini. Dan keunggulan geografis untuk menghentikan musuh. Rekannya setuju dia gila. Karena timnya hanya ada 9 orang. Dan pasukan musuh 10 kali lipat jumlah mereka. Tapi mereka rekan-rekan yang melewati penderitaan-penderitaan bersamanya. Akhirnya memutuskan untuk bersamanya. Dan itu orang dari negara lain. Tim anti-fasis. Mereka akan benar-benar mengubah situasi Perang Dunia II. Ini pejabat paling licik yang pernah aku lihat. Jelas tidak ada air di sumur. Tapi dia meminta anak buahnya untuk membawa satu-satunya botol air yang tersisa. Kemudian dibawa tatapan hasrat musuh. Minumlah seteguk besar. Lalu berpura-puralah tidak khawatir. Buang sisa air yang ada dalam botolnya. Dengan cara ini,
Setelah itu, para tentara yang haus sekerat ini dalam 10 hari lagi akan segera tergoda. Ceritanya begini. Ternyata pasukan mereka ada sekitar 1000 orang yang sedang melewati sini. Meskipun dilengkapi dengan baik, tapi sudah berhari-hari tanpa air. Tim ber9 orang mendengar pasukan ribuan akan melewati sini. Mereka semua sudah siap kabur. Tapi bukannya kabur, si kapten tim malah melepaskan tahanan-tahanan. Dia benar-benar ingin menggunakan sumur kering di depannya untuk menghentikan kekuatan musuh 10 kali lipat dari jumlah mereka. Tentara tidak punya pilihan selain menggigit peluru, menempatkan ranjau di tempat yang harus dilewati musuh, dan letakkan senapan sniper di mana si kapten suruh. Bahkan si kulit hitam setempat pun tidak terhindar. Semua senjatanya sudah ditata teratur. Semuanya ditaruh di medan perang oleh petugas. Tim 9 orang sudah mengambil posisi mereka. Semua siap menjalankan tugasnya. Perang sudah dekat. Segera, pasukan musuh gelap menyerbu ke arah mereka. Mereka tidak terburu-buru menembak untuk menghemat amunisi. Dengan ledakan ranjau pertama, tim 9 orang itu tiba-tiba muncul, menembak musuh secara diam-diam. Musuh lengah oleh peluru-peluru yang tiba-tiba. 9 orang juga mengandalkan keunggulan letak geografis. Untuk sementara, dia bertempur bola-balik dengan pasukan Ganren. Dengan serangan mematikan mereka, tangki M3 perlahan mendekat. Di bawah pemboman tank, musuh tidak bisa bertahan lagi, mereka kabur. Musuh yang kalah berlari kembali untuk memberitahu jenderalnya. Setidaknya ada satu pasukan yang berlawanan. Memang, tak lama setelah itu, si jenderal memegang bendera putih datang. Mereka datang untuk berdamai, untuk menunjukkan rasa hormat. Seorang perwira dari tim 9 orang memberi hormat sesuai dengan standar militer. Tapi ketika sang jenderal mengetahui bahwa dia hanyalah seorang sersan, dia merendahkannya, dan suruh dia untuk memanggil panglima tertinggi mereka. Sersan tidak marah setelah mendengar itu. Malah pelan-pelan menoleh dan berkata, pemimpinnya sibuk mandi air tawar. Tidak ada waktu untuk datang dan bernegosiasi dengannya. Si jenderal yang tidak berada di dalam air selama 10 hari melihat pemandangan ini. Tenggorokannya hampir merokok. Tapi seperti yang diketahui semua orang dalam timnya, ini hanyalah penyamaran mereka. Tapi si jenderal kira mereka memiliki banyak air tawar. Pada saat yang sama ekspresinya berubah, yang segera membuat keputusan yang dia sesali seumur hidupnya.